Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour bersama saya Maria Anneke. Langsung saja kita beralih ke segmen spesial Zona Cuan. Pemerintah mulai menjajaki sumber baru bahan baku plastik guna meredam kenaikan harga di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Indonesia kini membuka opsi impor dari sejumlah negara alternatif seperti India, Amerika Serikat, hingga kawasan Afrika. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri sekaligus mengantisipasi gangguan distribusi global. Saat ini proses impor dari negara-negara tersebut telah berjalan dan tinggal menunggu realisasi kedatangan barang. Budi memastikan kebutuhan dalam negeri masih ditopang oleh stok yang tersedia, namun pemerintah berharap pasokan baru segera tiba agar harga plastik kembali stabil. Pemerintah juga menegaskan tidak akan bergantung pada tiga negara tersebut. Upaya pencarian pemasok lain terus dilakukan guna memperkuat ketahanan bahan baku plastik nasional. Jadi plastik itu kan memang kita itu impor bahan bakunya untuk biji plastik itu kan nafta ya, itu kan dari Timur Tengah sama Malaysia. Karena imbas perang sehingga terganggu otomatis dari sana. Nah, kita mencari alternatif dari India, Amerika, dan Afrika. Jadi kami sudah komunikasi dengan para produsen, memang sudah dapat, cuman kan mungkin jumlahnya atau perlu waktu juga ya, karena kan berpindah dan sekarang kondisi perang kan mungkin pengabalan juga agak lama. Jadi pada prinsipnya kita akan cari solusi negara lain yang mensuplai bahan baku dan kita juga koordinasi dengan teman-teman di perwakilan supaya membantu juga mencarikan alternatif dari negara lain. Itu ya, jadi jangka pendeknya seperti itu. Jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan produsen. Pada prinsipnya ya ada, tapi kan kita harus cari terus ya. Karena juga ini produsen plastiknya di beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura itu kan banyak yang force majeure. Ya. Jadi memang ini krisis global terkait dengan keterbatasan bahan baku tadi. Ya sudah mulai diproses. Proses yang dari 3 negara tadi sudah proses. Cuman kan ya perlu waktu kan. Jadi sekarang masih proses dengan stok yang ada. Pemirsa, kita tahu sektor kuliner atau food and beverage masih menjadi salah satu penopang utama konsumsi domestik. Namun di tengah tekanan daya beli, inflasi hingga kenaikan harga bahan baku global, bagaimana sebenarnya kondisi industri saat ini? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Cikita Virginia, Ketua HIPMI Kuliner Indonesia. Cikita, apa kabar? Hai, baik. Selamat datang di studio Nusantara TV. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya kalau kita lihat data retail per Februari 2026 ini lonjakannya cukup baik ya. Tapi tercermin nggak sih di industri F&B? Kita sebagai organisasi kuliner memang merasakan sekali ya di Q1 ini memang ada sedikit kenaikan dibandingkan Q1 di tahun lalu. Kalau nggak salah ya kurang lebih by data itu kenaikannya 5% di tahun ini. Jadi memang tapi kita lihat ini dari segmen kelas bawah sih yang paling banyak ya, dari produk-produk retail yang memang bertebaran di pasar lah seperti itu. Wah, berarti artinya si kelas bawah ini yang menopang perekonomian kita saat ini nih? Saat ini jujur kata honestly begitu ya, tapi memang kita lihat kan juga sebenarnya banyak juga produk-produk lain karena yang saya lihat kita market saat ini tuh sudah mulai shifting nih, jadi mereka itu banyak mengkonsumsi produk, mereka masih tetap spending tapi konsumsinya yang berubah gitu ya, yang mungkin tadinya mereka hangout di tempat yang bagus atau beli produk yang lebih mahal, tapi mereka saat ini daya beli konsumsinya lebih melihat dari value of product gitu. Jadi artinya ada perubahan prioritas gitu ya? Yes, ada perubahan prioritas. Jadi memang mereka memprioritaskan produk-produk yang lebih ke priority buat mereka dulu gitu ya, dibandingkan untuk yang happy-happy lah, misalnya kayak produk-produk yang memang untuk cemilan-cemilan yang lain gitu. Baik, tapi kalau bicara kelas bawah ini kan artinya kental sekali dengan harga plastik yang sekarang harganya menjulang tinggi gitu, dan juga bahan baku yang mungkin juga mendatangkan imported inflation gitu untuk produk-produk F&B kita. Betul. Lalu seperti apa nih ke depannya? Apalagi kan Lebaran sudah lewat. Ya. Lalu di kuartal-kuartal berikutnya apakah kita masih bisa mengharapkan si segmen kelas bawah ini? Ya betul, makanya di sini saya merasa sekali juga banyak teman-teman akhirnya yang terkena impact, khususnya teman-teman yang berada di manufaktur ataupun yang mempunyai bisnis dari hulu ke hilir
hilir. Kita merasa sekali bisnis yang sudah hulu hilir, mereka juga punya tekanan dari sisi hilir, dari sisi hulu khususnya, misalnya contoh kayak petani ataupun misalnya mereka dapat source bahan baku yang tadinya impor, mereka pasti dapat kena imbas sekali ya, karena geopolitik saat ini, insentif juga banyak yang dikurangi seperti itu ya. Lalu di sektor yang tengah juga di produksi itu juga terkena impact karena ada kenaikan dari plastik tadi, jadi terkena harga margin pasti akan lebih terkuras lagi dan otomatis di bagian hilirnya juga akan terasa sekali karena banyak juga produk impor yang masih masuk ke kita dengan efisiensi dari logistiknya mereka juga gitu. Jadi inilah yang sebenarnya kita harapkan, mungkin dari kita pengusaha kuliner juga harus mengantisipasi dengan cara efisiensi juga ya, dari efisiensi produksi juga mungkin, lalu mengoptimalkan SDM yang ada di perusahaan kita gitu. Jadi kita harus benar-benar mengefisiensikan dulu lah saat-saat ini. Coba kita bahas satu-satu ya. Betul. Mulai dari efisiensi produksi katanya. Apakah ukurannya akan menjadi semakin kecil? Enggak cuman semata menjadi kecil. Jadi biasanya gini, 70% pasti pengusaha akan melihat mengefisiensikan sebenarnya secara perusahaan lah ya. Yang pertama pasti adalah mungkin dari segi bahan baku, mungkin kita mencari source bahan baku yang lain, ataukah mungkin dari sisi bahan baku juga kita misalnya mencari supplier yang term of payment-nya bisa dipanjang-panjangin, ataupun yang win-win solution lah ya untuk kita dengan supplier. Dan yang terakhir mungkin juga kita bisa mengoptimalkan sumber daya manusia kita, mungkin kita udah bisa mensortir nih apa yang tidak perlu, apakah yang perlu gitu ya, budget yang di-plotting, seperti itu sih. Baik, gitu. lalu sejauh apa sih resistensi industri F&B kita untuk menuju ke PHK? Apalagi katanya harus ada efisiensi sumber daya manusia juga begitu. Apakah sudah sangat terancam dengan kondisi saat ini atau seperti apa? Kalau aku lihat sih sebenarnya dibilang terancam belum ya. Kalau misalnya dari by data yang kita kumpulkan dari para pengurus kita juga sebenarnya penurunan juga nggak signifikan sekali. Paling kita margin kurang lebih turun 5-7% dibandingkan tahun yang sebelumnya. Tapi kan lama-lama harapannya jangan ya, at least sama tahun ini dan tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya harapan kita juga sebagai pengusaha nggak mau ya mengefisiensikan sumber daya manusia. Tapi at the end kalau perusahaan akhirnya memang harus PHK, itu juga harus mensortir benar-benar yang mana yang bisa karyawan mana yang bisa benar-benar kita berdayakan lebih dahulu nih, yang mana yang lebih penting gitu. Contoh misalnya dari sisi marketing, kita nggak perlu banget nih budget untuk marketing nih sekarang. Mungkin buktinya juga banyak juga sekarang expo yang akhirnya terancam juga nih, banyak brand yang nggak mau expo dulu deh, kita tahan-tahan dulu karena ancaman dari global seperti itu mungkin. Baik, artinya kalau efisiensi ini memang terjadi untuk brand-brand tersebut, apakah marketing ini yang akan menjadi efisiensi pertama yang dilakukan? Biasanya gitu ya, bagian marketing and sales itu kan pasti ujung tombak biasanya. Nah, tidak semata-mata marketing and sales juga, karena sebenarnya kita saat ini juga dibantu dengan digitalisasi ya. Banyak sekali sebenarnya marketing strategi yang bisa dimainkan gitu, nggak cuman offline tapi kita bisa juga main di online. Mungkin saat ini yang saya lihat juga masih banyak pengusaha-pengusaha kuliner yang belum memaksimalkan dunia digitalisasi gitu. Karena kalau bisa kita besar di dunia digital, sebenarnya kita bisa mengurangi cost atau kita bisa cost efisiensi di bagian marketing juga. Wah, menarik sekali ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Zona Cuan.